Kita lanjutkan dialog kita, saya masih bersama Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwiyanti, dan juga saya masih bersama pakar psikologi forensik Reni Kusuma Wardani. Saya ke Bu Reni. Bu Reni, tadi masukan dari Kemenkes, kemudian dari Kementerian PPPA bahwa akan dibentuk semacam early warning system begitu ya untuk mengenali perilaku anak sejak dini yang mengarah kepada perilaku menyimpang begitu. Apakah ini baiknya dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum atau seperti apa Bu Reni kalau Anda melihatnya? Audionya belum terdengar Bu Reni, maaf. Ya, Ya, silakan. apakah terdengar sekarang? Ya, silakan Bu. Ya. Kalau saya melihatnya justru bagaimana pendidikan itu dimulai dari budaya lokal. Jadi misalkan bagaimana adat istiadat, budaya yang hidup dekat dengan perkembangan anak ya, di mana anak itu berkembang, itu bisa menjadi protektif faktor sebetulnya ya, bisa menjadi faktor protektif yang memberikan makna dan harapan. Maka tidak hanya orang tua, tidak hanya guru, tetapi ada lingkungan seperti lingkungan tokoh adat, tokoh agama. Ini perlu untuk menyediakan semacam ruang-ruang dialog begitu ya untuk memberi makna dan juga memberikan harapan kepada masyarakat sekitar. Baru kemudian bagaimana anak-anak ini diberikan satu ruang berkembang yang baik melalui kesadaran dari orang tua yang teredukasi. Jadi kalau misalkan hanya kurikulum di sekolah, mungkin ini artinya pada guru gitu ya, milieu kehidupan anak di dalam perkembangan anak, ekologi mikrosistemnya itu ada di rumah, di keluarga besar, di masyarakat terdekat dan juga di sekolah. Nah, selama ini tentunya kita perlu untuk melatih guru-guru agar hanya tidak sekedar menekankan nilai akademik, tetapi perlu gitu ya menjadi supportive environment Ya. sebagai lingkungan yang memberikan support budaya hierarkis bahwa guru itu yang paling benar sehingga kalau ada anak yang apa namanya tidak sedikit tidak mendengar atau bisa diabaikan kemudian diabaikan. Nah, relasi-relasi yang ini harus diubah menjadi sebuah relasi yang lebih dekat. Perlu ada pelatihan psikososial agar guru juga bisa membaca tanda-tanda ya jika ada permasalahan Ya. pada anak. Jadi stigma-stigma tentang kemiskinan, stigma tentang anak yang menarik diri itu perlu dilakukan edukasi bagaimana menghadapinya. Budi pekerti, ketahanan mental itu memang perlu untuk dilatih, diajarkan. Kalau ini bisa menjadi sebuah kurikulum akan jauh lebih lebih baik ya sehingga anak itu dikenalkan bagaimana untuk menjadi tough di dalam menghadapi kehidupan Ya. keseharian. Ya, artinya kurikulum di sekolah saja tidak cukup, tapi juga ada awareness yang disalurkan juga kepada ke orang tua, ke lingkungan terdekat si anak begitu. Saya Ya. ke Bu Ciput. Bu Ciput, kalau saya mengutip Bu Menteri, Bu Arifah Fauzi menyebut bahwa kematian akibat bunuh diri anak sekolah SD di Ngada ini adalah sebuah kegagalan kolektif, kegagalan bersama dalam kabupaten layak anak. Bagaimana bisa disebut Kabupaten Ngada itu layak anak kalau sekolah SD negeri saja masih bayar sekian juta, Ibu? Iya, betul. Jadi komitmen kepala daerah untuk mewujudkan wilayah kerjanya ini menjadi kabupaten yang layak anak itu ada sekitar 31 indikator di dalamnya Mbak Nasiti, yang itu lengkap memastikan pemenuhan hak di semua klaster hak anak. Jadi ada 4 klaster hak anak dan juga perlindungan khusus. Nah, dalam kasus anak ini sebetulnya ini ada juga persoalan yang terhubung dengan praktek-praktek di masyarakat yang tidak tertib administrasi. Jadi gini, anak ini dan ibunya secara data kependudukan dia terdaftar di kabupaten sebelah yaitu Nagekeo. Karena setelah ayah dari anak ini pergi, kemudian ibu yang ditinggalkan mengandung ini kan pindah ke Ngada. Nah, kita bisa ukur, berarti ini kan hampir 10 tahun ibu ini, si mama nggak peduli untuk mengurus perpindahan kependudukannya. Nah,
sebetulnya itu juga tidak menjadi masalah dari sisi pemberian beasiswa PIP, karena ini kan menjadi hak, terutama ini karena anak kondisi dari keluarga desil 1 yang berhak untuk dapat bantuan sosial, dan pemerintah Indonesia kan juga menggratiskan semua biaya pendidikan. Semua anak yang terdaftar di Dapodik itu berhak mendapatkan PIP. Nah, pemerintah Ngada sudah mengalokasikan. Tetapi untuk bisa mengakses, mencairkan anggaran ini, perlu ada keterangan domisili. Nah, tentu kita nggak bisa juga semerta-merta menyalahkan sang mama mengapa tidak segera mengurus keperluan administrasi ini. Karena kita juga di pihak sekolah pun secara administrasi dengan tujuan baik, kalau tidak memenuhi kriteria juga akan mendapatkan temuan. Ini yang belum ketemu. Jadi ada sistem yang kita perlu perkuat, sistemnya kolektif tadi. Dimulai yang tingkat paling kecil, mulai dari RT RW. Nah, ini kan kepekaan untuk memastikan, oh, mama sudah 10 tahun di sini kok belum terdaftar di RT saya atau di desa saya. Apa kesulitannya mama untuk bisa mengurus perpindahan ini? Nah, itu kan perlu dukungan dari banyak pihak gitu. Apalagi keluarga miskin gitu, Mbak Nasiti. Baik, itu kan itu artinya urusan administrasi antar kabupaten gitu ya. Satu, ini masih di Provinsi NTT. Yang kedua, dana BOS itu dari anggaran pusat, Ibu. Betul, tetapi kan Dapodik ini terdaftarnya di posisi yang di domisili asal, Mbak Nasiti. Nah, kita bicara teman-teman sebagai operator pengguna anggaran itu kan dikunci dengan syarat-syarat administratif yang sebetulnya juga tidak dipersulit. Misalnya hanya cukup surat keterangan domisili dari RT atau RW setempat. Tapi kita nggak bisa menghakimi mengapa mama belum mengurus ini. Karena ini yang masih nanti dikaji. Kenapa gitu? Tentu ini kan situasinya kita sensitif ya, Mbak Nititi, dalam situasi kedukaan. Saya nggak ingin menyalahkan mama yang kemudian semakin tertekan. Tetapi itulah sebetulnya kondisi di tengah-tengah masyarakat kita. Di perkotaan pun banyak masyarakat yang tidak peduli dengan masalah administrasi kependudukan. Dan ini sebagai orang tua tidak menganggap itu akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak anaknya gitu. Nah, ini yang kita harus kejar dalam implementasi KLA di Kabupaten Ngada, itu harus secara holistik, mulai dari sistem kependudukannya, pencatatan, kemudian status sosioekologi anak seperti apa, dan itu kemudian karena negara sudah menyiapkan semua sistem untuk mendapatkan dukungan dan bantuan sosial. Ini hanya masalah mengakseskan berbagai layanan yang tersedia oleh siapa. Nah, ini kan yang berarti ada sistem di masyarakat yang masih belum berjalan optimal. Nah, ini yang tadi Pak Bupati sudah komitmen untuk bisa memperbaiki semua itu. Baik.